Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Teman-teman, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu sama teman-teman udah datang tepat waktu kesini. Nah, teman-teman udah paling saling kenal belum? Belum. Atau ada yang tetanggaan mungkin satu sekolah? Aku baru kenal di parkiran. Oh, Aku belum kenal Di lobby. oke, jadi ya udah kita kenalan dulu ya biar saling kenal, oke? Oke. Kita kenalannya pakai permainan. Kalian tahu permainan Big One? Tahu. Itu. Coba kita coba dulu ya Big One sampai Big Three ya. Oke. Big Ya, oke. Kita mulai ya. Oke. Big One, Big Two, Big Three. Oke. Banyak yang kalau Big Three kesusahan ya kayaknya ya. Iya. Jadi kita sampai Big Two aja kali ya. Oke. Dimulai dari sini ya, dari sebelah kanan aku Oke. ya. Oke. Apa nih? Kita perkenalan. Kita perkenalannya Apa pakai perkenalan Big One, kamu? Big Two. Oh, jadi sebenarnya apa aja, Kak? Perkenalannya kalian sebutin nama lengkap sama hal apa yang paling gak kalian sukai. Oke. Oke. Mulai dari sini ya. Oke. Sampai Big Two aja ya. Jadi Big One, Big Two, Big Big One, Big Two, Big One, Big Two, Big One, Big Two. Oke. Kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desti Anggreni Lorenza, biasa dipanggil Desti. Hal yang paling gak saya suka makan pete sama jengkol, walaupun saya belum pernah nyoba sih, tapi saya gak suka. Lanjut ya. Oke. 1, 2, 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aleva Sofian, biasa dipanggil Alia. Hal yang paling aku nggak suka itu adalah kacang di bubur ayam. Oke, lanjut. Halo teman-teman, nama aku Nurul Husda, biasa dipanggil Mila. Hal yang paling aku nggak suka itu makan sayuran mentah. Halo Mila. Lanjut ya, gitu ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Jahenglom, biasa dipanggil Yulia. Hal yang paling saya tidak sesuai adalah dibentak-bentak. Halo Yulia. Big One ya. Big One ya? Halo teman-teman, nama aku Asya Oktaviani, biasa dipanggil Syifa. Hal yang paling aku nggak suka itu bau badan. Oke. Oke, lanjut. Nama aku Talia Sulia. Hal yang aku nggak suka ini makan durian sama pepaya banget. Halo, lanjut. Halo teman-teman, nama aku mau Lydia. Hal yang tidak aku sukai makan buah-buahan sama sayuran. Oke teman-teman, karena Nama kakak siapa? sebentar, aku mau ngetes dulu nih, kan kalian udah saling kenal nih. Aku mau ngetes dulu nih. Tadi kalian fokus nggak sih sama teman-teman kalian nih? Fokus nggak ya? Coba ya, aku tes ya. 2 orang aja. Siapa ya? Coba ini kandidat nama ini dan hal yang paling gak dia suka apa? Namanya Aleva Sofian. Nggak suka. Iya. Apa ya? Nggak tahu. Apa ya orang? Nama aku Alia, aku yang paling gak disuka itu kacang di sup Oh, iya. ayam bubur. Kacang di bubur. Iya. Coba aku mau tes yang ada di samping aku, Desti ya. Nama ini siapa? Siapa ya? Namanya itu Nur Kamila Rusda. Hal yang paling gak disukanya itu dia gak suka makan sayur-sayuran mentah. Berarti dia fokus ya. Fokus belajar, lebih fokus ya. Oke.
Mia Octavia Tresnaningrum, hal yang paling gak aku suka itu dibentak. Halo kalian. Iya, teman-teman. Di sini teman-teman udah tahu belum teman-teman mau melakukan kegiatan apa nih? Belum tahu. Jadi di pagi ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Teman-teman sebelumnya udah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Atau pernah mendengar apa itu bimbingan kelompok dan bagaimana cara bimbingan kelompok gitu? Aku sudah pernah mendengar, tapi cuman kayak sekedar kayak diskusi atau kayak kumpul bersama. Setahu aku cuman kayak gitu doang. Iya benar. Kata Desi ini tadi benar. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengembangkan potensi pribadi, terutama potensi dalam berkomunikasi dan untuk menyampaikan pendapat. Nah, dinamika kelompok sendiri itu apa sih? Dinamika kelompok itu adalah suasana yang tercipta oleh anggota kelompok dengan adanya dorongan dari pimpinan kelompok. Nah, di sini aku sebagai pimpinan kelompok dan teman-teman semua ini sebagai anggota kelompok. Dan untuk menciptakan suasana yang hangat itu, jadi diharapkan teman-teman untuk aktif dalam berpartisipasi, menjawab, merespon, menanggapi tanggapan-tanggapan yang akan dibahas dalam diskusi kita kali ini. Dan jika sekiranya ada hal yang bersifat pribadi atau privasi, diharapkan teman-teman untuk tidak membawanya di luar daripada diskusi ini. Teman-teman di sini nggak usah takut, jangan takut buat salah, jangan takut untuk menyampaikan pendapat atau bertanya. Ya, jadi ya sampaikan saja gitu ya. Oke. Nah, dan di dalam bimbingan kelompok ini ada 2 jenis topik. Yang pertama itu adalah topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas itu adalah topik yang ditentukan oleh pimpinan kelompok, oleh kakak. Sedangkan topik bebas itu topik yang ditentukan bersama, yang ditentukan oleh teman-teman semua nih, gitu. Namun di sini kakak akan memberikan topik tugas. Oke. Paham nggak sampai sini? Paham. Udah ngerti belum apa sih itu bimbingan kelompok dan bagaimana? Sudah. Sebelumnya teman-teman yang masih memegang barang atau sesuatu boleh disimpan dulu, HP-nya di samping boleh, nggak mesti di depan ya. Teman-teman ada yang mau kamar mandi dulu atau ada yang mau minum? Tidak. Oke, kita lanjut ya, bisa? Teman-teman udah siap? Siap. Oke. Tadi udah aku kasih tahu di awal kalau aku di sini mau ngasih topik tugas. Nah, topik tugas kali ini itu bertema tentang pergaulan bebas. Teman-teman pasti udah nggak asing kan mengenai apa sih itu pergaulan bebas dan bagaimana pergaulan bebas itu. Nah, aku mau ngulas sedikit di sini tentang pergaulan bebas itu seperti apa. Jadi pergaulan bebas itu merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma agama dan norma kesusilaan. Teman-teman di sini ada yang menurut teman-teman nih, bagaimana sih pergaulan bebas itu, atau mungkin ada yang bisa memberi contoh mengenai pergaulan bebas itu? Ada yang mau menanggapi? Aku Iya, boleh, dari Desti. menurut aku pergaulan bebas itu adalah sebuah perilaku yang tidak baik yang biasanya tuh terjadi di kalangan remaja-remaja yang sekarang juga lagi pada booming kan. Pergaulan bebas itu ya dia tuh bergaul dengan tanpa batas, keluar dari yang benar yang tadi dari kami yang ngomong, keluar dari norma-norma agama, norma kesusilaan, karena yang namanya juga pergaulan bebas, dia bebas dari apapun gitu, melampaui batas dari yang seharusnya. Iya boleh, saudari Ale. Kalau menurut aku pergaulan bebas itu sesuatu tindakan yang menyimpang dari hal-hal yang normal dan biasanya, dan biasanya itu kalau pergaulan bebas contohnya tadi ya kayak minum-minuman gitu ke tempat-tempat bermalam, terus mungkin mereka juga ada seks bebasnya gitu. Yang lain ada yang mau menanggapi? Ya, ini. Biasanya pergaulan bebas juga karena seseorang itu ngelakuin pergaulan bebas itu karena dia tuh ngelampiasin emosi dia atau rasa kecewa dia yang dialaminya gitu. Iya.
Ya jadi pergaulan bebas itu kayak seperti contohnya durhaka pada orang tua gitu termasuk, terus merokok, nafza, ke klub malam segala macam gitu ya. Nah teman-teman di sini aku bakal ngulas satu kasus. Teman-teman tahu nggak kasus ini anak SMA banyak yang hamil di luar nikah. Anak SMA dari Ponorogo banyak yang hamil di luar nikah. Iya. Teman-teman tahu kasus itu? Tahu. Nah, menurut teman-teman sendiri ada yang nggak tahu tentang kasus itu? Saya nggak tahu. Aku kurang tahu. Kurang mendalam. Kurang mendalam. Iya, jadi sempat ada beredarnya berita kalau banyak siswa SMA di Ponorogo itu hamil di luar nikah pas banget setelah tahun baru. Setelah tahun baru. Lalu pemerintah di sana itu ngasih dispensasi buat anak-anak SMA di sana untuk nikah dulu gitu. Jadi dispensasi sekolah gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, kenapa sih, apa yang menyebabkan mereka anak-anak sekolah itu begitu berani melakukan hal itu? Melakukan kan itu termasuknya ke seks bebas ya, pergaulannya ke seks bebas ke sana. Nah, menurut teman-teman, apa sih yang menyebabkan mereka itu berani melakukan seks bebas itu? Ada yang menanggapi? Iya, saudara Sipadi. Kalau menurut aku itu kurangnya perhatian dari orang tua. Ya. Karena kalau misalkan anak yang perempuannya itu dia kurang perhatian dari ayahnya ya, kebutuhan dia itu nggak terpenuhi. Iya. Jadinya dia nyari perhatiannya ke cowok tapi yang di luar Atas belum halal gitu. Oh iya, ada yang lain yang menanggapi lagi? Aku kurangnya edukasi, kayak kurang tahu gitu, jadi dia berani untuk melakukan tanpa tahu kepahaman tentang hal yang dilakukan itu bakal berakibat hamil. Iya, bisa ada tanya dari situ. Mungkin ya balik lagi karena pergaulan bebas juga, terus karena dia juga gimana ya, bisa jadi terpaksa ya, apalagi kan kejadiannya setelah tahun baru. Iya. Kan terus dari keramaian itu mungkin ada paksaan juga dari mungkin sang cowoknya itu atau gimana gitu, kayak mengakibatkan dia hamil terus itu belum nikah. Yang lain? Aku setuju sama pendapat Sipa tadi. Mungkin kalau dia juga broken home kali ya. Jadi Iya. dia Nyari kurang kenyamanan. dia nyari kenyamanan. Keluarganya tuh kayak broken home, hancur gitu ya. Iya. Ada lagi ya, saudari Kamila? Nah, kalau menurut aku jadinya maraknya itu tuh karena memudahkan norma-norma agama dan norma kesusilaan. Nah, zaman sekarang ini kan marak tuh kata-kata ini open minded gitu loh. Iya. Nah, tapi banyak yang salah mengartikan dari open minded ini. Nah, Indonesia sendiri kan kayak punya norma-norma, nggak kayak di luar kan yang kayak melakukan seks bebas itu kan Iya. ada dilegalin lah gitu Iya. loh. Mau nggak nikah kayak nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau di Indonesia beda, tapi mereka berpikirnya apaan sih, kalau dikasih tahu itu kayak apaan sih open minded lah zaman sekarang ada kayak gini. Iya. Lo harus pikiran lo harus terbuka jangan. Iya. Mereka salah mengartikan open minded itu seperti apa ya? Iya. Saudari Sipa? Ya bisa jadi juga mereka kan karena kekurangan ekonomi gitu ya, jadi terpaksa untuk melakukan seks bebas. Untuk mencari uang. Iya. Iya. Teman-teman dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Dari mendengar kasus yang tadi dijelasin, kayak muncul pertanyaan itu, kenapa sih anak-anak SMA padahal mereka tahu kalau mereka tuh masih di bawah umur yang nggak sepantasnya melakukan hal itu, mereka tuh malah berani untuk berbuat tanpa memikirkan dampaknya, apa penyebabnya, bagaimana kedepannya gitu loh. Mereka tuh kayak melakukan hal itu kenapa berani berbuat seperti itu. Padahal mereka masih belum. Oke, boleh mau menanggapi? Iya. Tadi kita kembali lagi sih ke faktor-faktor yang tadi kita udah bahas kan. Jadi banyak kan kayak kurang edukasi dan lain-lain. Tapi ya menurut aku faktor paling utamanya itu yang nafsunya mereka gitu. Kayak seorang perempuan dan laki-laki kalau misalnya udah berdua atau maksudnya ya dalam hal apapun itu gitu ya, pasti ada aja gitu kan kayak nafsu yang mungkin apalagi di SMA itu kan maksudnya hormonnya itu lagi kayak bergejolak, kayak lagi naik-naiknya gitu. Dan mungkin ya salah satu penyebabnya karena
kurang edukasi dan mereka tuh nggak tahu gitu jadinya cara buat nahan si Iya, nafsunya nafsu ini gitu, gitu. iya. Jadinya ya menurut mereka ya udah mungkin lakuin dulu aja, nah tanpa mikir nih hasilnya kayak gini, dampaknya tuh kayak gimana, dan mereka juga mungkin nggak ada pikiran juga kalau maaf untuk pakai pengaman atau dan lain-lain gitu, karena pikiran mereka ya gimana caranya untuk meluapkan nafsu yang ada di dalam dirinya. Iya, silakan. Ya bener kata saudari Aulia tadi. Jadi mereka tuh di umur-umur segitu tuh kayak penasaran dengan hal-hal baru. Jadi mereka tuh ingin mencoba hal tersebut tanpa memikirkan yang penting saya sudah mencobanya gitu. Iya, tahu dulu aja. Ingin menuntaskan rasa penasaran itu ya. Iya. Hasrat-hasratnya tuh ini banget gitu. Iya, Misalnya, lagi menggebu-gebu. iya. Dia nggak tahu cara Masih mengolahnya. pubernya lah ya. Dan nggak ada yang mengedukasi Dan juga. emang maaf menambah lagi, kalau misalnya di umur segitu untuk perempuan pun lagi masa-masa pubernya dia, lagi masa suburnya, Iya. subur. Jadi ya kalau misalnya mereka melakukan itu ya mungkin aja bisa langsung jadi membuahi gitu loh, karena emang lagi subur-suburnya gitu. Iya. Nah, buat menurut teman-teman sendiri, kan mereka tuh lagi penasaran nih sama hawa nafsunya. Lagi ibaratnya mah banyak banget energi yang di dalam diri mereka yang nggak bisa mereka keluarkan. Akhirnya mereka ngeluarinnya dengan cara seperti itu. Nah, menurut teman-teman gimana sih cara buat ngeluarin energi itu? Nuntasin lagi. Iya. Boleh, silakan. Ya salah satunya itu ya untuk meluapkan energinya itu ya untuk melakukan hal-hal yang positif gitu, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama buat laki-laki ya. Kan laki-laki mungkin hawa nafsu itu kayak lebih tinggi kan kadang-kadang gitu. Nah mereka kadang bingung gitu ya untuk menuntaskannya gitu. Nah banyak dari mereka yang malah jadinya nonton video porno atau malah jadinya onani yang kayak gitu-gitu. Itu kan maksudnya akan menjerumusnya ke seks bebas ya. Maksudnya mungkin bisa aja dia awalnya berani nonton porno, onani, lama-lama dia berani untuk ngajak perempuan atau ya melakukan hal yang tidak baik itu. Nah makanya itu kenapa kalau misalnya orang, menurut aku ya, setahu aku orang yang lagi hawa nafsunya tinggi itu baiknya itu olahraga terutama gitu. Entah olahraganya apa, misalnya nge-gym kah atau lari kah atau pokoknya melakukan olahraga gitu yang bikin capek gitu tubuh dia gitu. Nah mungkin kalau hal positif lainnya ya bisa buat ngelakuin aktivitas baru atau cari-cari aktivitas baru gitu, misalnya ya baca atau mungkin ke ke suatu tempat gitu buat mengeluarkan energinya gitu loh. Jadi dia nggak, kalau misalnya dia sendiri pun kadang mungkin ada pikiran buat melakukan itu gitu, padahal nggak mau gitu. Makanya cara lainnya Ya, kalau yang aku baca ya, kalau menurut Islam itu dia dianjurkan untuk berpuasa untuk menahan hawa nafsunya itu. Puasa, olahraga. Ada lagi yang mau menanggapi? Iya. Maksudnya melakukan kayak habit kebiasaannya dia nih, kebiasaan dia cocok tanam itu lakuin aja gitu. Kayak tadi kan olahraga gitu. Apalagi kayak olahraga yang biasanya tuh buat mengungkapin emosi pun enak gitu tuh. Iya. Dia kan energi kalau juga ini kalau udah capek ya dia bisa tidur gitu ya. Dia tidak memikirkan hal-hal yang keluar batas lah. Ya. Nah kan tadi dari dari teman-teman udah tadi ada yang Alia menyampaikan juga kalau misalnya seks bebas itu pasti berawalnya dari nonton video-video yang tidak baik itu, karena kan sebelumnya pasti mereka nggak tahu bagaimana cara melakukannya. Dengan nonton video jadi mereka tahu gitu. Nah menurut teman-teman sendiri nih, menonton video seperti itu tuh termasuk pergaulan bebas nggak? Termasuk. Perlu nggak sih? Maksudnya Gimana perlu apa ya? Menonton video seperti itu? Tidak. Itu kayak lebih ke perilaku menyimpang aja sih ya, kalau pergaulan. Ada mungkin ada yang itu lebih tapi bisa edukasi masuk ke situ bisa. kan? Iya. Tapi dia malah nyarinya yang enggak. Yang menyimpang ya, mungkin ada edukasi itu Masa mungkin kan ada edukasi walaupun kayak lebih vulgar kan ada yang lebih ke edukasi. Pakai ini ya, pakai Tapi kalau edukasi kan bisa belajar IPA. maksudnya Tapi kenapa sih ada video kayak gitu tuh di itu
ditayangin gitu. Emang boleh gitu. Karena itu udah Komersil sih itu ya. itu ujung-ujungnya kayak ekonomi. Itu ujung-ujungnya kayak bisnis. Jual Orang. orang. Kalau edukasi kan mungkin bisa sekarang mah kayak ada TikTok gitu kan. Iya. Kita udah banyak banget dokter-dokter yang edukasi walaupun emang kadang bahasanya vulgar gitu tapi lebih baik edukasi dokter gitu loh. Iya, daripada Nonton. nonton seperti itu. Iya. Karena bisa mengundang hawa nafsu ya. Karena tadi kan kalau misalnya nonton porno itu pasti otaknya tuh Rusak, iya rusak. rusak gitu loh. Ada sel lupa. Iya, banyak cemar gitu ya. Terus dia bisa jadi addict gitu, bisa jadi ketergantungan, keterusan. Iya. Nah, Pertanyaan lu belum? teman-teman, tadi karena teman-teman tahu nih kalau menonton video itu nggak baik. Teman-teman menurut teman-teman sendiri, orang tua itu pasti kan berperan penting nih ya dalam menjaga anaknya, untuk menjaga biar dia agar tidak dari hal-hal yang awal tadi nggak nonton video-video kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara orang tua itu biar bisa lebih menjaga anaknya nggak agar nggak kesana gitu, melihat video-video seperti itu. Iya, bagaimana cara orang tua itu mengontrol gitu. Dan bagaimana sih menurut teman-teman ya, gimana cara orang tua itu mengontrol anaknya tapi tidak membuat anaknya itu terkekang? Yang sering saya lihat ya, kebanyakan anak yang seperti itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi mereka tuh menekannya ke hal-hal tersebut karena tidak diperhatikan gitu. Iya. Jadi orang tua itu harus lebih memperhatikan anaknya, menyayangi anaknya. Jadi anak itu ketika merasa disayang, dia nggak bakal pengen tahu hal-hal yang lain gitu, Oh, iya. karena dia udah terpenuhi rasa kasih Iya. rasa ini. Sering orang tua juga harus sering-sering ngasih tahu ya, masih cerita lah atau bagaimana. Iya, Masih ada waktu buat iya. anaknya. Oke deh. Aku izin menambah. Iya, boleh. Tapi kadang ada anak yang dia udah disayang banget sama orang tuanya, tapi karena lingkungannya kurang baik juga, jadi sewaktu orang tuanya tuh gak bakal ngaruh di anaknya. Orang tuanya udah besar, udah selalu ada, udah yang selalu hadir, selalu didik dengan baik dari kecil, terus udah sayang, udah kayak maksudnya udah sebagai orang tua tuh peran orang tua tuh ada gitu buat anaknya. Tapi ketika anaknya sudah tumbuh besar, kan namanya juga kalau misalnya anak itu bakal tumbuh besar, dia bakal menemukan lingkungan baru, orang-orang baru. Nah, disitulah kayak si anak menemukan lingkungan yang mungkin itu kurang baik buat anak dan malah menjadi berpengaruh ke Iya. dalam diri anaknya. Kalau aku mau tambah gini ya, maksudnya mau Iya, boleh. oh ya. Jadi mungkin aja dari maksudnya peran orang tuh udah ada gitu ya, maksudnya udah ini banget gitu ya. Nah tapi ternyata mungkin ada kayak suatu ketika orang tua itu ngelarang anaknya gitu. Maksudnya itu gimana ya? Kan tadi kan kita udah bilang nih, teman-teman udah pada bahas kalau misalnya anak-anak yang seumuran SMA itu lagi penasaran ya kan. Nah mereka dilarang mungkin sama orang tuanya. Nah larangan itu juga udah yang berbentuk edukatif gitu, misalnya kayak udah larangan aja kayak kamu boleh gak boleh ya nonton ini gitu, kamu gak boleh ya dimarahin, terus pokoknya berisinya itu larangan gitu. Dan gimana anak seumuran SMA yang dilarang malah makin penasaran, makin pengen digangguin. Iya. Kalaupun memang orang tua pengen ngasih tahu anaknya ya edukatif aja, maksudnya kayak ngasih tahu gitu. Nih sebabnya itu menyebabkan ini. Kamu tahu nggak sih bahayanya ininya? Gitu. Maksudnya ya udah kita edukasi anak sendiri ya. Jangan kayak ngelarang tapi kita nggak tahu nih larangan itu emang fungsinya untuk apa sih? Emang kenapa sih kalau misalnya nonton? Jadi malah Kita harus penasaran. menjelaskan. Jadi selain memang nggak ngebolehin gitu ya kasih edukasinya kenapa larangannya, penyebabnya apa, dampaknya apa gitu. Iya. Kalau yang berbentuk larangan gelap ya anak akhirnya dia nyoba-nyoba emang kenapa sih dilarang gitu kan. Iya. Maksudnya nanti bakal ada timbul pertanyaan kayak gitu dan akhirnya ya walaupun orang tuanya udah aware atau gimana ya kalau misalnya si anaknya lagi kemana pasti pasti bakal dilakuin gitu. Iya. Jadi kayak ini yang ngambil apa sih, kayak yang ambil dari Iya. ayat, kayaknya bener kata ayat, terus orang tua bisa jadi kayak teman ini, jadi Ngobrol. teman ngobrol yang Ngobrol. jadi nggak usah
harus jadi orang tua yang utuh sesungguhnya. Jadi Iya. kan seorang tua tuh harus jadi Teman, bestie. Iya. Malah kalau begitu ya menurut saya, iya benar kata Ale, saya sangat setuju dengan itu tadi. Ya, boleh. Tadi yang Ale bilang itu benar banget. Jadi kita sebagai orang tua itu harus punya pendidikan yang Cukup. oke gitu ya, yang cukup gitu loh. Kebanyakan kan orang-orang apalagi kita cewek-cewek gitu loh, dibilangnya jangan berpendidikan lo nanti juga ujung-ujungnya di dapur Iya. gitu kan. Tapi justru itu pendidikan itu buat membuat Anaknya kita- ya, biar anaknya generasinya baik gitu, generasi itu baik semacam ya. Ya, aku pernah dengar sih kalau misalnya emang anak-anak SMA gitu yang baru SMP SMA itu emang fase orang tua itu bukan lagi yang kayak ngomel-ngomel ke anaknya, tapi emang yang lebih jadi sahabat gitu ya. Jadi anak tuh gimana sih caranya biar mereka tuh nggak takut gitu untuk Iya. nanya, untuk maksudnya sekalipun hal itu yang vulgar atau yang kesannya tabu gitu ya, Iya. berani gitu mereka untuk Iya. nanya. Dan kitanya juga terang-terangan maksudnya ya dalam bentuk edukatif ya, Iya. terang-terangan untuk menjelasin gitu biar si anak ini kayak nggak tersesat dan penasaran kan. Kalau mereka udah tahu nih kayak dampak-dampak anak ini, mungkin mereka bisa oh ini kayak gini ya, nggak mau deh kayak gitu loh. Oh, Kayak iya. ada pikiran ke situnya gitu kemungkinan. Iya, boleh. Aku nanya, kan kata Ale begitu. Terus gimana kalau misalkan ada anak yang ingin cerita atau ingin mengungkapkan hal tersebut, tapi malah dia bukannya di ini tapi malah dimarah-marahin gitu atau malah disasarin, kan itu jadinya pengalaman buruk juga kan buat dia. Jadi dia nggak punya tempat cerita lagi, malah kayak menutup diri dari orang tua gitu. Iya makanya tuh Tadi tadi kasus itu. Nah, itu harus dibenerin dari orang tuanya sendiri ya. Dia bilang kalau orang tua itu kenapa sih malah udah ngasih perhatian yang lebih tapi ternyata anaknya tetap Nakal, normal kayak gitu iya. ya, belum bebas. Nah, itu karena peran orang tuanya tuh mungkin yang kurang gitu. Kurang, Nah, iya. jadi dari sini mungkin jadi kita nih bisa gitu Iya. untuk Edukasi ya. Ya, harus edukasi. jadi Jadi kita sendiri gitu yang mengedukasi anak kita nanti. Iya, jadi kasus-kasus yang seperti itu pasti ada peran orang tuanya di dalam situ ya. Jadi teman-teman, ada yang mau teman-teman tanyain dulu nggak mengenai kasus-kasus sama diskusi-diskusi yang udah kita bahas tadi ini? Aku mau nanya, Iya, silakan boleh. kenapa sih anak-anak yang tadi kan kasus itu anak SMA gitu ya, terus Iya. dinikahkan gitu kan. Iya. Nah, kenapa mereka itu kan masih mereka melakukan seks bebas terus hamil di luar nikah itu kenapa dinikahkan gitu kan? Karena kan mereka itu sebenarnya masih dini gitu loh, akan ada persiapan pernikahan kan nanti bakal memunculkan dampak-dampak yang lainnya gitu loh setelah pernikahan tersebut. Iya. Karena kagak ada persiapan Iya, gitu ekonominya kan. sama. Iya, nanti malah bukan masalah Perceraian. seks bebas lagi, tapi masalah ke yang lain lagi yang lebih Iya. berat lagi ke depannya KDRT. gitu. Angka perceraian juga tinggi nanti. Ada yang mau menanggapi? Iya, Siva dulu boleh. Ya kalau menurut aku kan hamil di luar nikah itu kan aib keluarga, nah jadi dinikahkan biar aibnya itu hilang, Tertutupi. tertutupi gitu. Nah, aku mau nambahin dari si Pak. Boleh? Kembali lagi ya, mungkin itu kan masih daerahnya daerah yang kita bilang tuh mungkin masih adatnya itu masih kental ya Bang, ya. Sementara berarti itu kan pemikirannya kadang juga yang belum ini loh, maksudnya Pandangan iya, belum. pandangannya tuh masih kayak pokoknya kalau misalnya udah ini harus dinikahkan kayak Iya. gitu. Padahal tuh justru kalau misalnya dinikahkan malah mengundang masalah baru gitu, jadinya apa sih Buat generasi selanjutnya jadi ya buruk juga kan. terus habis itu juga kembali lagi sama mindset sama orang-orang sekitarnya gitu loh, kayak mindset orang tua. Terus apalagi sekolahnya kan katanya sekolahnya yang ngasih dispensasi kan, dispensasi Dari buat nikah. iya, pemerintah setempatnya. pemerintahnya Iya. itu justru harusnya dari yang atas itu ya harus yang lebih tegas gitu loh, bukan yang malah kayak ngebiarin angka pernikahan dini malah Iya. ya, cuma pernikahan dini atau kayak pernikahan di bawah umur tuh malah dilegal, bukan dilegal, maksudnya Diizinkan. malah diizinkan kayak gitu loh. Iya. Jadi apa sih anak-anak itu kayak nggak segan gitu loh untuk melakukan hal itu, Nah, karena mereka betul. kayak ya nggak ada jerah Iya. gitu loh. Ujung-ujungnya Jadi, malah oh dinikahin. iya dinikahin, dinikahin, gitu. iya. 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 Ada yang mau nambah lagi? Iya, silakan Tadi. Apalagi kalau yang saya tahu ya kayak seumuran kita nih, kan tadinya emang nikah kan boleh kan di umur 18 tahun. Dulu 16 Iya, kalau 16. peraturan. Terus tapi kan sekarang harus 19 Iya, tahun sekarang 19. lebih 6 bulan gitu. Iya. Dan
sedangkan mereka nih yang anak-anak SMP, SMA gitu, mereka malah kayak nantangin gitu, padahal mereka belum cukup kan usianya. Apalagi kan generasi Z sekarang tuh makin kayak makin kacau gitu buat apa sih pergaulan bebasnya kayak makin rusak ya. Nah oke, ya teman-teman seru banget nih pembahasannya ya. Nah biar lebih seru nih ya, biar teman-teman juga lebih semangat gitu. Gimana kita ice breaking dulu? Boleh nggak? Nah di sini aku udah nyiapin gini. Jadi aku nyiapin ini. Bentar. Wah, banyak banget kak. Kalian tuh buat kita semua. Makasih ya kak. belum dikasih. Nah, ini nih kalian pegang satu-satu, Pegang dong ya, jadi makan. pegang, ya pegang dulu ya. Oke. Lagi apa? Nah, di dalam top itu ada post-it. Nah, di sana post-itnya ada post-it. Di dalam sana post-itnya ada. Jangan diintip-intip dulu, nggak boleh. Oke. Iya, jangan ditarik dulu. Nah, jangan ditarik dulu. Nah, di dalam itu tuh ada tulisan. Jadi nanti kalian bakal dapet koin gitu. Entah itu 500 kali 2 atau 500 kali 2. Nah, tapi di sini aku bakal main permainan dulu. Kalian bisa dapet top itu bakal ada di tangan kalian kalau kalian kalau kalian berhasil ngikutin semua permainan ini. Jadi kalian nggak gagal gitu. Kalau misalnya gagal, ada yang lewat gitu, ada apa yang salah sedikit, kalian harus naruh top itu di tengah. Jadi balik lagi topnya. Jadi nggak dapet lagi. Jadi menangnya cuma satu orang. Enggak ya, karena nanti kalau misalnya iya tergantung permainannya sama kalian ya. Langsung aja kak. Nanti aku bakal ngelempar ini. Ini sama boneka ini ada di tangan aku. Enggak ini. Topnya ditaruh dulu, ditaruh dulu di kalian aja. Nah, aku megang boneka. Kalau boneka ada di tangan aku, kalian bakal tepuk tangan. Kalau boneka ini melayang di udara. Kalau boneka ini di tangan aku lagi, kalian berhenti tepuk tangan. Oke. Jadi selagi melayang itu kita tepuk tangan. Iya. Nanti kalau udah ke tangan aku lagi, kalian berhenti tepuk tangan. Kalau masih ada yang mau tepuk tangan, nanti topnya balikin ke depan. Jadi itu bakal lempar gitu. Iya, aku bakal ngelempar ini. Tapi terserah aku kapan mau ngelemparnya dan selama apa nggak aku ngelemparnya. Berarti kalau dilempar itu tepuk tangan. Ya kalau jangan ya. Iya, nih coba ya kita contoh dulu ya. Nih, 1, 2, 3. Nah, apa enggak? Iya. Jadi kalau udah di sini berhenti. Ya. Kalau udah dipegang pokoknya berhenti ya. Iya. Di ketawa. Ready? Ready. Siap Kak? Siap. Oke. Kita mulai ya. Oke. Udah bukan contoh ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuknya tepuk dong, jangan yang cuma ini gini dong. Tepuk ya. Ya, 1, 2. Gak usah ada. Aku enak bawang. Maaf ya. Makanya harus bagus. Lagi ya. 1, 2. Ya. Oke, ini udah pada fokus nih ya. Kalian mau ngebuka topnya nggak? Mau. Sekarang apa nanti? Sekarang. Maaf ya Yuli. Kamu bakal dapet top aja, tapi kayaknya nggak dapet koin. Oh, nggak apa-apa dia makan. Tapi dikasih tahu pesan. Bagi bapak. Ya boleh dibuka. Ada aku ada.
Emang iya? Tidak dapat. Kamu berapa? buat ngebasok Kamu 500. Kamu berapa? Coba kalau ini yang Kali kali dua kodong 500. 1000 berarti. Kamu berapa? 500. Nanti buat Yulia aku kasih topnya aja ya. Tidak ada biaya. Kakak pakai aku lihat itu topnya ini itu ininya. Nanti nanti. Gak boleh. Gak boleh. Ini disimpan dulu ya. Disimpan dulu teman-teman. Kita mau lanjutin. Mau makan. Pembahasan kita. Nah teman-teman, tadi kita selesai speaking nih, kan udah speaking, teman-teman udah balik lagi fokus. Fokus. Udah semangat belum? Pasti meningkatkan semangat. Kita lanjutin lagi ya pembahasannya. Nah kan kita sempat bahas nih tentang jadi pemerintah di sana itu mengeluarkan dispensasi sekolah gitu buat anak-anak yang hamil di luar nikah ini, kayak dispensasi sekolah itu buat ya udah anak-anak yang mau nikah ya udah silakan gitu. Nah teman-teman setuju nggak sih sama deklat yang dikeluarkan itu? Ada yang Mau mau ingin berpendapat boleh. Iya. Menurut aku kalau sekedar dispensasi dari sekolah itu malah nggak buat jerah daripada si yang melakukan pergaulan bebas, apalagi dispen ya bukan DO. Iya. Gitu kan. Jadi nggak ada hukum yang tegas yang bikin orang yang melakukan pergaulan bebas itu sampai jerah. Jadi ya udah cuma di dispen aja. Sepele Ya ya. udah. Jadi bakal ada korban-korban apa sih, bakal ada orang-orang yang melakukan itu lagi dan lagi gitu. Karena hukumnya ya dari sekolah pun hanya di dispen gitu loh. Walaupun sekalipun di DO juga belum tentu itu membuat jerah gitu. Ada juga sih. Ada lagi yang mau ngasih tanggapan? Mau nanya, Iya. sebenarnya ada nggak sih undang-undang yang mengatur tentang seks bebas ini? Teman-teman ada tau nggak? Undang-undang tentang seks bebas. Sebenarnya ini sih ada, cuman emang nggak pernah ditegasin gitu. Iya. Nggak booming. Jadi jadinya sampai orang-orang pun lupa sama ada Bahwa ada peraturan undang-undang itu. itu. Pasti setiap masalah ada undang-undangnya dan ada hukum. Apalagi ini kan pergaulan bebas ya, maksudnya udah mencakup ini loh, maksudnya bisa jadi kerugian juga gitu loh, kan pasti Iya. ada hukumnya. Takutnya juga nanti mah nggak hanya dari itu tapi penyakit juga kan bisa Ya, kan. iya. Kalau misalnya nggak ada Juga hukumnya penyakit. mungkin malah takutnya nanti menyebarkan penyakit. Itu takutnya Kan kasus berdampak ke ada penyakit bawaan malah tersebar karena pergaulan bebas itu gitu. Ada yang mau menjawab lagi? Udah? Nah menurut teman-teman sendiri gimana sih cara nyegah itu? Kan ini udah terjadi, biar nggak semakin banyak lagi gitu. Apa namanya, orang-orang yang Yang melakukan pergaulan bebas ini. iya. Kalau pertama sih ya pasti mindsetnya itu harus diubah dulu sih. Entah itu mulai dari orang yang melakukannya, terus atasnya mereka kayak misalnya dari pihak sekolah maupun ke pihak daerah gitu ya. Maksudnya pemerintah daerahnya itu mindsetnya harus diubah dulu, kayak di nikahan itu nggak bikin mereka jerah gitu, malah buat mereka makin mau gitu melakukan Iya. itu. Apalagi misalnya dia melakukannya sama pacarnya gitu, pasti ya mereka pikirnya ya udah kita begitu aja gitu. Iya. Karena kan dinikahin nanti gitu kan, pasti ada pikiran kayak gitu dan nggak bikin mereka jerah. Terus juga penting banget buat cek edukasi. Iya. Itu entah di sekolah ataupun sekolah terutama kayak di SMP, SMA kayak gitu. Terus juga apa namanya, kan kalau misalnya di sekolah lain mungkin orang yang melakukan pergaulan bebas atau seks bebas itu bisa dikeluarin ya, atau di sistem BO. Aku di sistem BO juga itu benar kata dia sih, nggak bikin jerah. Jadi orang masih bisa punya peluang buat ngelakuin itu gitu. Jadi mungkin bisa ini loh, jadi orang-orang yang melakukan itu tuh direhab gitu. Ada rehab khusus gitu menurut aku. Terus di situ ya poinnya ya buat edukasi dia gitu loh, kayak ngasih pengajaran gitu loh tentang itu gitu. Nah terus kan mungkin kalau misalnya emang nggak ada rehab untuk saat ini, mereka walaupun udah di DO tapi dikasih lagi gitu loh, maksudnya dikasih saran lagi buat apa misalnya kayak paket C yang tadi itu, biar dia bisa lanjutin pendidikannya dan dia bisa kebuka gitu. Karena Iya. emang faktor utama itu kan dari faktor diri ya. Maksudnya kalau mau kita mau kayak gimana pun dia nggak bakal bisa berhenti Iya. kalau bukan diri dia yang berhenti
membatasi. Iya, membatasi. Mau sedikit nambahin, berarti pendidikan itu penting banget. Jangan sampai dia tuh di DO dia jadi malas sekolah, tapi malah kita tuh perlu banget buat yang namanya pendidikan dia tuh harus tetap diterusin kayak Iya. misalnya ada kelas C. Pokoknya jangan sampai pendidikannya tuh berhenti. Iya. Dia perlu banget buat ada pendidikan yang lain-lain gitu, jangan sampai stop malah diberhentikan. Apalagi kayak misalnya mereka mungkin yang udah terlanjur menikahkan itu yang harus ada konseling buat Keluarga. iya Pranikah pra, juga ya? apa pranikah pas dia setelah nikah nih kan Oh, maksudnya iya. masih muda-muda kan pasti mental belum stabil Iya. semuanya belum stabil kan. Udah terlanjur dinikahkan ya karena kan udah terlanjur dinikahkan itu apa sih nggak mungkin dipisahkan gitu ya maksudnya Iya, nanti iya. angka perceraian itu malah tinggi gitu kan. Mending daripada di mereka nggak dikasih edukasi gitu kayak udah dinikahin tapi nggak dikasih edukasi terus akhirnya cerai, mending diedukasi sekalian ya di dalam pernikahan tuh kayak gimana gitu dari pemerintah daerahnya atau enggak ya dari sekolahnya itu kalau emang mereka nggak di DO. Iya. Sama dari peran orang tua juga ya. Perlu banget sih ya. Ada lagi teman-teman yang mau ngapain? Iya, boleh silakan. Mungkin kalau pengen coba apa sih yang cara mencegahnya ya. Dari sekolahnya ya biasanya tuh kita harus buat siswanya tuh ngadain kayak motivasi gitu kayak seminar ya biar pendalaman tentang keremajaan, putrian atau ya yang mencakup kesiswaan deh gitu biar dia tahu dan dia punya apa sih tahu nih jati diri dia harus kemana gitu, jangan sampai kayak bablas gitu. Iya sih. Iya sudah gitu. Kita juga cara mencegah pergaulan bebas juga, kita tuh harus pintar-pintar dalam memilih teman. Itu tuh teman itu tuh bener-bener kayak berpengaruh banget gitu loh. Terus kita tuh harus kayak berpendirian kokoh gitu. Misalnya kita diajak ke hal yang buruk, kita harus bisa menolaknya. Iya boleh sudah di sini. Hukum di Indonesia tuh dipertegas lagi kayak hukumnya mana sih yang dicambuk Di Aceh. Aceh. ya diajarah. Iya. Tapi maaf, tapi Ya. kalau di Aceh itu kan kayak inian agama gitu loh. Agamanya kental. Agama Islamnya masih. Sebenarnya nih aku juga masih kayak ini ya. Manusia ini kan memiliki kebebasan ya. Iya. dalam berbuat gitu loh. Kalau kita kasih hukum seperti itu, apa kita tidak melanggar kebebasan manusia gitu loh? Hak asasi manusia. Iya. Ada yang mau menanggapi? Sebenarnya kalau bicara hak asasi manusia ya nggak bakal ada ujungnya karena Iya. manusia emang punya kebebasan gitu ya. Cuman ya kan tadi kembali lagi jadi dirinya sendiri yang harus bisa kontrol gitu loh. Iya. Karena apalagi di sini emang kalau kita bicaranya ke sosial kesosialan itu mungkin maksudnya secara pandangan sosial gitu ya itu apa namanya orang ya oke aja sah aja yang selagi mereka lakuin asal nggak nurunin diri kita gitu. Tapi kalau udah bahas agama ya itu udah emang nggak bisa gitu ya. Maksudnya kayak mau kayak gimana pun itu tetap salah kayak gitu. Iya. Cuman kalau misalnya di dalam sosial itu nggak bisa kita membenarkan juga, nggak bisa kita nyalain juga gitu. Iya. Karena pasti ada dua faktor yang beda, terus juga ada apa hal-hal yang menyebabkan dia kayak gitu entah yang baik atau buruk. Kalau masalah kebebasan kan ya kita pasti kita punya benteng diri sendiri kan, kita punya super ego yang di situ ada moral gitu, dan kita tahu gitu kan gitu. Oke teman-teman, cukup yang menanggapi? Apa ada lagi yang mau menanggapi? Oke. Nah teman-teman, kita udah nyampe di tahap akhir nih, tahap akhir kegiatan. Aku pengen ada kesimpulan dulu nih dari pembahasan yang udah kita bahas gitu ya. Aku mau minta coba saudari Deli untuk menyimpulkan dari materi yang tadi kita bahas. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari diskusi kita kali ini yakni bahwa pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau kesusilaan. Lalu menurut saya pergaulan bebas yang sekarang sering marak terjadi di kalangan remaja khususnya itu bisa kita minimalisir dengan melakukan seperti tadi edukasi atau seminar, ataupun bisa dilakukan dari awal mula diri kita gitu, kayak kita harus bisa mencegah diri kita dan bisa mencari lingkungan yang baik ataupun teman-teman yang baik. Mungkin itu saja yang saya
Nah teman-teman ada yang mau nyimpulin lagi nggak dengan sukarela? Silakan. Jadi saya mau menyimpulkan terkait pencegahannya ya. Jadi pencegahan itu menurut saya ada faktor internal, faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu dari keluarga atau orang tuanya sendiri gitu loh. Bagaimana orang tua itu mendidik, memperhatikan anak-anaknya gitu loh. Jadi kan kalau orang tuanya kagak apa sih namanya, kalau orang tuanya memperhatikan anak-anaknya, anak-anaknya itu tidak melakukan hal tersebut gitu loh. Diperhatikan bagaimana dia bermainnya gitu loh, sama teman-temannya, pergaulannya gitu loh. Nah, yang kalau eksternalnya itu dari lingkungannya gitu, bagaimana dia memilih teman. Nah, dia sama teman-temannya itu gimana, kan kadang orang berbuat seperti itu kan terpengaruh gitu loh. Kamu cobain deh kayak gini, enak tahu gitu loh. Nah dia namanya dia penasaran kan umur segitu, ya akhirnya mencoba gitu loh. Iya. Oke. Nah teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih kesimpulannya. Nah buat pencegahan ke diri teman-teman sendiri itu gimana sih teman-teman, punya ini nggak pendapat biar kedepannya tuh apa yang bakal teman-teman lakuin biar nggak terjerumus ke sana gitu? Ada yang mau menanggapi? Kaida boleh? Kalau menurut saya kita tuh harus pilih-pilih juga pergaulan yang baik sama yang enggak. Kayak teman-teman sekolah kita nih, kita harus lihat juga dia baik apa enggak, atau gimana, jangan kayak sembarangan asal bergaul aja gitu tuh. Terus yang maaf banget kalau misalkan ada diajak mau diajakin pacaran gitu, kayak ya kita juga harus berani ngomong enggak gitu, nolak, karena demi kebaikan juga kan. Karena mungkin kita udah tahu nih si cowoknya kayak gini, atau sebaliknya kita udah tahu nih si cowoknya kayak gini juga. Jadi kita harus apa ya benar, harus kayak saling pilih-pilih lah dalam pertemanan gitu. Terus kayak lebih gimana ya, lebih ngeliat dulu nih sebelumnya dia kayak gimana, Pertimbangan. Pertimbangkan. Ada yang menanggapi lagi? Boleh? Itu kan mungkin untuk kita saat ini gitu ya. Nah, kalau aku lebih ke yang masa depannya sih, maksudnya untuk mungkin nanti suatu saat kita bisa melahirkan generasi baru. Tuh menurut aku dari kita yang sekarang nih, mulai dari sekarang ngepola parentingnya tuh yang ini sih, yang maksudnya yang edukatif gitu. Jadi maksudnya ini kan terjadi karena faktor orang tua juga yang tadi kan. Nah, agar meminimalisir ya, bukannya nge-stop langsung kok gitu, enggak, cuman agar meminimalisir kejadian kayak gitu ya mungkin dari sekarang nih, dari kitanya yang nanti suatu saat bisa jadi orang tua gitu, lebih aware gitu loh sama pergaulan bebas gitu. Karena kan tadi faktornya ada lagi yang broken home gitu, itu kan karena kurang kasih sayang gitu. Nah ada juga tadi kan kedua kakak tuh udah dapat kasih sayang tapi dia tetap bisa ngelakuin, ada kemungkinan juga ada peluang buat ngelakuin itu karena mungkin dianya yang terlalu dilarang-larang atau gimana gitu, atau strict parents kayak gitu ya. Nah itu kita biar lebih terbuka aja sih, kayak tadi aku sempat ngomong juga gitu, kayak kita tuh lebih mendekatkan diri gitu. Mungkin kalau di umur anaknya masih kecil itu kita bisa buat kayak maksudnya perintah gitu ya, masih larangan atau itu pun juga harus ada alasannya kan, maksudnya sebab kita melarang itu apa gitu. Nah kalau misalnya udah umur SMP atau SMA itu bukan saatnya lagi mereka dilarang gitu kalau menurut aku ya, karena mereka tuh udah kayak mungkin udah bisa mulai berpikir gitu dan bisa ngerasain gitu dan penasaran gitu kan, kayak itu gimana gitu. Kalau semakin kita larang ya semakin dilakuin gitu, apalagi larangannya itu yang enggak memberikan informasi apa-apa, kayak cuma dilarang doang, kamu jangan gini kan, itu dia nggak tahu maksudnya itu dilarang itu kenapa kayak gitu. Kayak mereka tuh harus yang kritis gitu. Jadi kita juga ngasih tahunya mereka ya, maksudnya ya kayak kita sebagai sahabatnya dia, dan kita kasih yang logikanya aja, kalau kamu gini kamu emang mau punya penyakit gitu, emang kamu mau nantinya bakal maksudnya nanti kamu udah bersama istri lagi, kamu bisa ngeluarin penyakit itu ke istri atau ke anak kamu, emang kamu mau kayak gitu loh. Maksudnya dijadiin sahabat aja buat kita, lebih ke sharing sih, maksudnya edukatifnya sambil sharing gitu, bukan yang kayak cerita ngomel-ngomel orang itu malah bikin dia kenapa sih dilarang-larang gitu. Teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Sudah cukup ya. Jadi dari pembahasan yang tentang pergaulan bebas tadi, kita udah tahu nih kita dampaknya apa, terus juga kan kita tahu kedepannya bakal kayak gimana, terus juga itu kan akan
memperburuk. Kita akan membuat generasi yang selanjutnya itu bakal seperti apa gitu kan, itu tergantung bagaimana kita mengatur diri kita sendiri, membatasi diri kita sendiri. Kalaupun emang kayak peran orang tua itu emang penting banget, cuma kalau misalnya emang kita ngerasa kita kurang backingan nih dari orang tua, nah gimana caranya kita ngebedain diri kita sendiri gitu kan, biar kedepannya nggak memperburuk itu gitu kan. Emang jarang banget orang yang anak gitu ya yang kurang sekali sayang dari orang tua, emang jarang yang jarang yang agak bener gitu. Maksudnya mereka tuh pasti menyimpang gitu kan. Tapi ada aja kayak 30% dari mereka tuh kayak tahu gitu loh, tahu ternyata seperti ini ya gitu ya. Jadi gimana cara teman-teman buat menjaga diri dengan teman-teman baik gitu. Nah teman-teman, kita udah nyampe di akhir. Sebelum aku tutup nih ya, ada kesan-pesan teman-teman nggak mengenai diskusi kita kali ini jalannya? Ada yang mau ngasih pesan-pesan? Aku mau ngasih kesan untuk pertemuan kita kali ini. Iya, aku seneng banget. Iya, karena aku punya teman baru. Iya. Bisa mendapatkan informasi yang semenarik ini dengan cuma-cuma. Terus aku juga senang karena tadi di pertengahan ada ice breaking, jadi kayak nggak terlalu kaku gitu kesannya. Aku pokoknya senang banget sih, ini sangat-sangat bermanfaat untuk aku sendiri. Ya, ada lagi teman-teman yang mau kesan atau mungkin saran, kritik buat diskusi kita kali ini? Iya. Pesan saya ikut kegiatannya itu kayak yang tadinya saya itu awam banget sama informasi terkait pergaulan bebas ini, jadi lebih tahu, kayak makin kayak menarik gitu tuh ya. Mungkin buat kedepannya nanti kita di tempat yang lebih nyaman lagi gitu tuh, Lebih terbuka, ya, mungkin. lebih terbuka ya. Gitu ya. Mungkin yang ada bunga-bunga lah ya, biar enak Ya. Sekarang aku mau ngasih saran. Nanti nih pertemuan selanjutnya aku mau ngasih saran nih, kalau topik yang bahas itu topik bebas gitu. Iya, boleh. Kita ya. Iya, jadi ditentuin sama kalian ya. Iya. Oke, boleh nanti kedepannya kita kakak bakal ngasih topik bebas ya buat kalian, biar kalian biar teman-teman itu biar teman-teman bisa saling sharing informasi gitu ya. Oke. Ada yang mau nyampaikan pesan-pesan lagi? Sudah cukup? Oke. Sebelumnya aku mau berterima kasih lagi ya sama teman-teman udah sukarela datang sini, terus juga udah ikut berpartisipasi aktif, udah tadi menjawab, merespons, juga teman-teman udah nyiptain suasana yang menyenangkan gitu ya. Makasih banget sama teman-teman. Nah terus aku juga mau minta maaf sebelumnya kalau ada kata-kata aku yang mungkin agak kurang enak di hati teman-teman, ya mohon dimaafkan ya. Nah teman-teman, buat kedepannya kira-kira kapan nih kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lagi? 3 hari ke depan. Ya, jadi seminggu 2 kali gitu. Jadi aku maksud lagi ya. Jadi seminggu 2 kali. Jadi kayak sering-sering atau enggak sebulan berapa kali gitu. Pokoknya kayak seminggu 2 kali itu cukup sih. Jadi kita itu nggak bakal ketinggalan berita-berita yang lagi trending gitu dan, ya. Dan selesai lagi kita bisa bahas bareng-bareng. Jadi iya. Jadi bisa ada salah satu dari kita punya informasi, terus kita bisa bahas bareng-bareng. Jadi kita bakal tahu informasinya tuh lebih gitu loh. Jadi seminggu 2 kali sih kata aku Kak. Iya. Kalau dari aku sih seminggu sekali aja gitu. Seminggu sekali. Nggak terlalu sering. Jadi aku putusin, jadi kita ketemu lagi minggu depan aja ya. Oke. Gimana? Pagi ya. Oke. Di tempatnya nanti akan menyusul. Iya. Siap. Oke. Karena ini udah di akhir, mari kita akhiri kegiatan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Teman-teman sehat selalu ya. Amin. Oke, jaga kesehatan selalu. Oke. Semangat. Terima kasih Kak. Terima kasih kak. Tutup ya.